Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran matematika peminatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi identitas trigonometri sudut rangkap. Namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi identitas trigonometri sudut rangkap, terlebih dahulu Pak Guru akan mengingatkan kalian terkait materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi identitas penjumlahan dua sudut. Nah, masih ingatkah kalian rumus-rumus identitas trigonometri penjumlahan dua sudut? Oke, jadi rumus-rumusnya yang ini ya. Yang pertama adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sin beta. Berikutnya, cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta min sin alfa dikalikan dengan sin beta. Oke, berikutnya tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa dikalikan dengan tan beta. Nah, sekarang jika betanya sama dengan alfa, kira-kira perubahan apa yang akan terjadi? Nah, berikutnya kita akan mencari tahu perubahan apa yang terjadi ketika betanya sama dengan alfa ya. Nah, tentunya ketika beta itu sama dengan alfa, maka seluruh sudut beta pada rumus ini bisa kita ganti dengan alfa. Maka beta di sini juga bisa kita ganti dengan alfa, yang di sini juga kita ganti dengan alfa. Begitu juga sudut beta pada identitas kosinus maupun sudut beta pada identitas tangen. Semuanya akan kita ganti dengan alfa. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencari tahu perubahan apa yang terjadi pada rumus identitas penjumlahan untuk sinus ya. Nah, rumus awalnya adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta plus cos alfa dikalikan dengan sin beta. Maka ketika betanya kita ganti dengan alfa, maka rumus tersebut akan menjadi sin alfa plus alfa. Oke, betanya diganti dengan alfa sama dengan sin alfa dikalikan dengan cos alfa ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sin alfa. Oke, jadi rumusnya mirip, hanya saja betanya diganti dengan alfa. Ini akan sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah dengan cos alfa dikali sin alfa sama saja dengan sin alfa dikali cos alfa ya. Maka kita tulis di sini sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Maka ini sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikalikan dengan cos alfa sama saja dengan 2 sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Nah, sementara di ruas kirinya menjadi sin alfa plus alfa sama dengan 2 alfa. Maka dapatlah kita perubahan yang pertama, yaitu rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Nah, rumus sin 2 alfa di sini merupakan salah satu rumus sudut rangkap yang Pak Guru maksudkan di pembahasan video kali ini. Nah, dari sini maka bisa kita tuliskan jika betanya sama dengan alfa, maka rumus di atas akan menjadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Nah, ini untuk perubahan identitas sinus ya. Berikutnya kita akan mencari tahu perubahan yang terjadi pada identitas kosinus maupun identitas tangen. Oke, kita lanjut untuk identitas kosinus ya. Nah, cos alfa plus alfa, ingat jadi betanya akan Pak Guru ganti dengan alfa ya, karena nilai beta itu sama dengan alfa. Ini akan sama dengan, jadi mengikuti rumus ini, cos alfa dikalikan dengan cos alfa dikurangi sin alfa dikalikan dengan sin alfa. Cos alfa dikali cos alfa itu cos kuadrat alfa min sin alfa dikali sin alfa sin kuadrat alfa. Sementara di ruas kirinya menjadi cos alfa ditambah alfa adalah 2 alfa. Maka dapatlah kita perubahan untuk identitas kosinus, yaitu rumus cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min
sin kuadrat alfa. Nah, untuk rumus cos 2 alfa nantinya akan ada 3 rumus yang akan sering kita pergunakan. Dan salah satunya adalah rumus yang ini, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, berikutnya kita akan mencari 2 rumus lagi untuk cos 2 alfa. Nah, untuk bisa mendapatkan kedua rumus tersebut, kita akan mempergunakan rumus yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu rumus identitas trigonometri. Nah, rumus yang Pak Guru maksud itu yang ini ya. Sin kuadrat alfa, nah, kalau kita tambah dengan cos kuadrat alfa, maka nilainya akan sama dengan 1. Sehingga kalau cos kuadrat alfanya Pak Guru pindah ke ruas kanan, maka rumus ini akan menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, rumus inilah yang akan kita substitusikan ke rumus cos 2 alfa untuk mendapatkan rumus yang lainnya ya. Sehingga rumus cos 2 alfa ini akan menjadi cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Tapi sin kuadrat alfanya kita ganti sama yang ini, yaitu 1 min cos kuadrat alfa. Hanya saja karena di sini tandanya minus, maka ini harus kita kurung ya. 1 min cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa min kali 1 itu min 1, min kali min cos kuadrat alfa jadinya plus cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu 2 cos kuadrat alfa, dikurangi 1 ya. Maka dapatlah kita rumus yang kedua dari cos 2 alfa, yaitu 2 cos kuadrat alfa min 1. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari rumus yang ketiga. Nah, untuk mendapatkan rumus yang ketiga, masih tetap kita akan mempergunakan rumus identitas yang ini. Hanya saja sekarang yang akan Pak Guru pindah ke ruas kanan adalah sin kuadrat alfanya ya. Maka rumus ini akan menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi cos kuadrat alfanya tetap di kiri, sin kuadrat alfanya pindah ke kanan jadinya min sin kuadrat alfa. Kemudian nantinya rumus ini akan kita substitusi ke rumus cos 2 alfa yang ini. Nah, sehingga kita peroleh kalau cos 2 alfa itu akan sama dengan cos kuadrat alfa. Tapi kita ganti sama yang ini menjadi 1 min sin kuadrat alfa, kemudian dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Min sin kuadrat alfa. Maka ini akan menjadi 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa menjadi min 2 sin kuadrat alfa. Yang di ruas kiri tetap cos 2 alfa. Maka dapatlah kita rumus cos 2 alfa yang ketiga, yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maka dari sini bisa kita tulis kalau cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, sesuai dengan yang ini. Atau cos 2 alfa juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1, sama dengan yang ini. Dan terakhir cos 2 alfa juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, sesuai dengan yang ini. Kemudian berikutnya kita akan mencari tahu perubahan yang terjadi pada identitas tangen. Identitas tangen yang awalnya rumusnya adalah tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta akan menjadi tan alfa plus alfa. Ingat betanya kita ganti dengan alfa ya. Sama dengan tan alfa ditambah tan alfa dibagi dengan 1 min tan alfa dikalikan dengan tan alfa. Ini akan sama dengan tan alfa ditambah tan alfa itu 2 tan alfa. Kemudian penyebutnya menjadi 1 min tan alfa dikali tan alfa sama saja dengan tan kuadrat alfa. Sementara di ruas kirinya menjadi tan alfa ditambah alfa itu 2 alfa.
Maka dapatlah kita rumus baru, yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Sehingga bisa kita tulis di sini kalau tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke, jadi identitas trigonometri sudut terangkap yang Pak Guru maksudkan di awal video tadi adalah rumus sin 2 alfa, yaitu sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian rumus cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dan berikutnya terakhir adalah rumus tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Baik, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terkait materi sudut terangkap ini, kita akan beralih ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya itu yang ini. Ya, soal nomor 1, jika sin X sama dengan 4/5 dan X adalah sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2X, cos 2X, dan tan 2X. Baik, langsung saja kita jawab. Jadi di sini untuk nomor 1 itu diketahui kalau sin X itu nilainya sama dengan 4/5 ya. Kemudian diketahui juga kalau X itu adalah sudut lancip. Nah, karena X itu sudut lancip, dan sudut lancip itu besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, artinya X itu adalah sudut di kuadran 1. Oke, karena X itu sudut di kuadran 1, maka nantinya nilai sin X itu positif, cos X itu positif, tangen X juga positif. Baik, berikutnya kita akan mencari berapa nilai dari sin 2X. Pak Guru tulis di sini saja ya. Jadi sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikalikan dengan cos X. Kalau sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa, maka kalau sin 2X sama dengan 2 sin X dikalikan dengan cos X. Nah, di soal sudah diketahui kalau sin X itu nilainya 4/5. Hanya saja nilai cos X-nya belum kita ketahui. Maka untuk mendapatkan nilai cos X bisa kita pergunakan segitiga siku-siku. Nah, jadi Pak Guru buat segitiga siku-siku di sini. Di mana salah satu sudut segitiga siku-siku ini adalah X ya. Oke. Kemudian diketahui kalau sin X itu sama dengan 4/5. Ingat rumus sin demi depan per miring. Artinya depannya itu 4, kemudian miringnya itu 5. Nah, kemudian karena segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka sisi sampingnya bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Maka nantinya dengan rumus Pitagoras kita peroleh kalau sisi sampingnya itu panjangnya sama dengan 3. Nah, kalau sisi sampingnya sudah kita peroleh, maka kita akan bisa menentukan nilai dari cos X ya. Ingat kosami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Jadi cos X-nya sama dengan 3/5. Oke, karena cos X-nya sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan nilainya ya. Ini akan menjadi 2 dikali sin X itu 4/5. Dikalikan dengan cos X yaitu 3/5. Sama dengan 2 kali 4, 8 kali 3, 24. Kemudian di penyebutnya 5 kali 5 itu 25. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos 2X. Nah, untuk cos 2X itu rumusnya ada 3. Jadi nanti terserah ya, kalian mau pakai rumus yang pertama boleh, rumus kedua boleh, rumus ketiga juga boleh. Nah, sekarang Pak Guru akan mencoba mencari nilai dari cos 2X ini menggunakan rumus yang ketiga. Cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Ini akan sama dengan 1 min 2 dikali, nah sin X itu kan 4/5 ya, maka sin kuadrat X sama dengan 4/5 kuadrat. Ini akan sama dengan 1 itu kan sama aja dengan 25/25 ya. Min 4 kuadrat itu 16 dikalikan 2 menjadi 32. Kemudian 5 kuadrat itu 25. Sehingga diperoleh 25/25 dikurangi 32/25 sama dengan min 7/25.
Sehingga nilai cos 2x sama dengan min 7 per 25. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai dari tan 2x ya. Pak Guru tulis di sini saja ya. Tan 2x itu sama dengan 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Maka ini akan sama dengan 2 dikali, ingat tan desa. Berarti depan per samping ya. Depannya 4, sampingnya 3. Berarti 2 dikali 4 per 3. Kemudian dibagi dengan 1 min tan x itu 4 per 3. Berarti kalau di sini kuadrat berarti 4 per 3 kuadrat. Ini akan sama dengan 2 kali 4 per 3 itu 8 per 3. Kemudian yang ini menjadi 1 min 4 per 3 kuadrat, jadinya 16 per 9. Nah, karena di pembilang maupun penyebutnya masih mengandung bentuk pecahan, maka supaya kita peroleh bilangan bulat di pembilang maupun penyebut, maka pembilangnya akan Pak Guru kalikan dengan 9, penyebutnya juga Pak Guru kalikan dengan 9. Maka ini akan menjadi 9 dikali 8 per 3, maka 9-nya kita bagi 3 dulu menjadi 3. Kemudian 3 kali 8 itu 24. Nah, kemudian untuk penyebutnya, 9 dikali 1 itu 9. Kemudian 9 dikali 16 per 9, maka 9-nya dicoret, tersisa tinggal 16. Maka ini menjadi min 16. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 24 per 9 dikurangi 16 itu min 7. Sehingga kita peroleh nilainya sama saja dengan min 24 per 7. Jadi nilai tan 2x sama dengan min 24 per 7. Nah, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, sebenarnya ketika nilai sin 2x dan cos 2x itu sudah diketahui, maka tan 2x ini bisa kita cari menggunakan rumus sin per cos ya. Jadi tan 2x itu akan sama dengan sin 2x dibagi dengan cos 2x. Maka ini akan sama saja dengan sin 2x-nya kan 24 per 25. 24 per 25 dibagi dengan min 7 per 25. Maka 25-nya bisa kita coret. Sehingga kita peroleh 24 per min 7 sama aja dengan min 24 per 7. Oke, jadi sama saja ketemunya ya. Baik menggunakan rumus sudut rangkap maupun menggunakan rumus sin per cos. Oke, nanti tinggal kalian pilih ya. Mau menggunakan rumus sin per cos atau rumus sudut rangkap. Jadi terserah kalian. Toh nanti hasilnya juga ketemunya sama. Baik, berikutnya kita akan beralih ke soal nomor 2. Oke, kita mulai dari yang A ya. Yang A itu ditanya berapa nilai dari 2 sin 67,5 derajat dikali cos 67,5 derajat. Jadi 2 sin 67,5 derajat dikali cos 67,5 derajat itu sama dengan titik-titik ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan soal yang nomor 2A ini mirip dengan rumus sin 2 alfa, yaitu 2 sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Oke. Kalau 2 sin alfa dikali cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa, maka kalau 2 sin 67,5 derajat dikali cos 67,5 derajat sama saja dengan sin 2 dikali 67,5 derajat. Jadi alfanya di sini sama saja dengan 67,5 derajat ya. Sehingga kita peroleh ini akan sama dengan sin 2 dikali 67,5 derajat itu sama saja dengan 135 derajat. Sama dengan, 135 derajat itu di kuadran kedua. Dan sin di kuadran kedua itu positif. Maka nanti nilainya pasti positif. Sebenarnya untuk tanda positif, biar tidak ditulis tidak masalah ya. Ini untuk memudahkan saja. Nah, kemudian untuk memudahkan kita mencari nilai dari sin 135 derajat, tinggal kita cari berapa selisihnya dari 180 derajat. Oke, jadi selisih antara 135 derajat dengan 180 derajat itu 45 derajat.
Maka nilai dari sin 135 derajat sama saja dengan plus sin 45 derajat. Maka kita peroleh sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Nah, sehingga nilai dari 2 sin 67,5 derajat dikali cos 67,5 derajat sama saja dengan setengah akar 2. Baik, berikutnya kita beralih ke soal yang B. Oke, untuk soal yang B itu 4 cos kuadrat 105 derajat dikurang 2 itu sama dengan berapa ya? Nah, kira-kira soal yang B ini mirip sama rumus yang mana? Oke, jadi dia mirip sama rumus yang ini ya. 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, cara mengarahkan soal yang B ini ke rumus 2 cos kuadrat alfa min 1, nah, seperti ini ya. Ini akan sama dengan antara 4 dan 2 ini kan sama-sama habis dibagi 2 ya. Maka 2-nya itu bisa kita keluarkan. Sehingga di sini yang tersisa adalah 2 cos kuadrat 105 derajat. Min. Nah, kemudian untuk ini karena 2-nya sudah keluar, maka tersisa tinggal 1. Oke. Nah, coba kalau kita uraikan ini, 2 dikali 2 cos kuadrat 105 derajat, sama saja dengan 4 cos kuadrat 105 derajat. Kemudian 2 dikali min 1 sama saja dengan min 2. Oke, jadi ini sama ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan, nah, bentuk yang di dalam kurung ini kalau kita perhatikan sudah sama dengan bentuk 2 cos kuadrat alfa min 1. Di mana alfanya ini sama saja dengan 105 derajat. Sehingga kalau 2 cos kuadrat alfa min 1 itu sama dengan cos 2 alfa, maka 2 cos kuadrat 105 derajat min 1 sama saja dengan cos 2 dikali 105 derajat. Oke, jadi alfanya sama saja dengan 105 derajat. Maka ini akan menjadi 2 dikali cos 2 dikali 105 itu 210 derajat. Maka ini akan sama dengan 2 dikali, nah, 210 derajat itu sudut kuadran ketiga dan cos di kuadran ketiga itu negatif. Maka di sini pasti hasilnya adalah negatif ya. Kemudian langkah berikutnya kita cari berapa selisih antara 180 derajat dengan 210 derajat. 210 derajat dikurangi 180 derajat kan 30 derajat. Maka ini menjadi min cos 30 derajat. Oke, maka ini akan sama dengan 2 dikali min cos 30 derajat itu sama saja dengan min setengah akar 3. Nah, sekarang 2-nya kan bisa dicoret ya. Maka yang tersisa tinggal min akar 3. Nah, maka kita peroleh nilai dari 4 cos kuadrat 105 derajat min 2 sama saja dengan min akar 3. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Ditanyakan berapa nilai dari 12 tan 105 derajat dibagi dengan 2 min 2 tan kuadrat 105 derajat. Nah, untuk soal yang C ini tentunya akan kita arahkan ke rumus tan 2 alfa ya. Nah, karena kan rumus tan satu-satunya kan cuma tan 2 alfa ini di sini ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, Pak Guru akan tulis lagi 12 tan 105 derajat. Nah, di penyebutnya masing-masing sukunya itu memuat angka 2 ya. Maka angka 2-nya ini bisa kita keluarkan menjadi 2 dikalikan dengan 1 min tan kuadrat 105 derajat. Oke. Maka ini akan sama dengan, nah, 12 sama 2 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Maka di pembilang tersisa tinggal 6. Sehingga pembilangnya bisa kita tulis menjadi, nah, 6 ini bisa kita pecah menjadi 3 dikalikan dengan 2 tan 105 derajat. Nah, kan sama saja dengan 6 tan 105 derajat ya. Kemudian kita bagi dengan 1 min tan kuadrat 105 derajat. Maka ini akan sama dengan 3. Nah, kemudian bentuk 2 tan 105 derajat per 1 min tan kuadrat 105 derajat
sama saja dengan bentuk rumus tan 2 alfa. Kalau 2 tan alfa dibagi dengan 1 min tan kuadrat alfa itu akan sama dengan tan 2 alfa. Maka kalau 2 tan 105 derajat dibagi dengan 1 min tan kuadrat 105 derajat, maka sama saja dengan tan 2 dikali 105 derajat. Sehingga ini akan sama dengan 3 dikali tan 2 dikali 105 itu 210 derajat. Maka ini akan sama dengan 3 dikali 210 derajat itu sudut kuadran ketiga, dan tan di kuadran ketiga itu positif. Maka nanti hasilnya pasti positif. Kemudian berikutnya kita cari berapa selisih antara 210 derajat dengan 180 derajat. 210 derajat dikurangi 180 derajat kan 30 derajat ya. Maka ini sama saja dengan 3 tan 30 derajat. Oke, ini akan sama dengan 3 dikali 1/3 akar 3. Oke, 3-nya dicoret, maka hasil akhirnya adalah akar 3. Sehingga kita peroleh nilai dari 12 tan 105 derajat dibagi dengan 2 min 2 tan kuadrat 105 derajat sama saja dengan akar 3. Baik, dengan terjawabnya soal yang C ini, maka pembahasan terkait identitas trigonometri sudut rangkap di bagian yang pertama ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Harapan Pak Guru tentunya kalian bisa paham dengan penjelasan yang sudah Pak Guru berikan. Atas perhatian kalian, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.